Yuk dapatkan pahala jariah dengan berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran. Mari ikut aktif membantu share dan membagikan informasi ini sebagai amal kebaikan Anda. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPN? Satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes, we! SPN? Satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes, we! Siapa kita? SPN. Siapa kita? SPN! Siapa kita? SPN! SPN? Satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes, we! Gaspol. Judul besarnya selama ini yang diusung SPN itu sudah selama 3 tahun. Itu Labor Reform. Itu tertuang pada resolusi SPN yang digarap melalui FGD, kemudian workshop. Terus diputuskan masuk ke Majenas kan. Terus juga ke Konfederasi juga sudah kita usulkan diterima itu sebagai sebagai agenda yang akan dikerjakan sama-sama begitu. Nah, jadi topik utamanya Labor Reform itu reformasi hukum ketenagakerjaan. Ini kita dalam keprihatinan tentang rusaknya sistem pengupahan. Kemudian ketidakkonsistenan tentang masalah norma dan ketenagakerjaan. Ya, masalah pengupahannya yang dilanggar, ya masalah jaminan sosial, masalah pesangon, dan rasanya semuanya itu mengetahui kawan-kawan semuanya. Jadi ini akhirnya harus menjadi masalah kita bersama. Nah, kenapa topik SPN kemudian mengerucut ke JS3H? JS3H itu jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Itu sudah nggak tahu kehitung berapa kali itu diseminarkan oleh SPN sendiri bersama ILO, bahkan ILO itu membuat studi ya, dan kemudian dilaporkan ke pemerintah Republik Indonesia itu bersamaan dengan dinamika Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Tapi pada kenyataannya setelah saran, masukan segala macam itu tentang konsep JS3H itu sudah kita masukkan, bahkan sejak Omnibus Law itu belum diputuskan, kan diundang itu di Melia. Nah, di sana berbagai varian serikat pekerja, konfederasi, federasi, saya harapnya juga ada di sana. Teman-teman selalu sikapnya hanya menolak. Menolak tapi menolak tidak ada action. Iya, menolak tapi tidak meminta. Nah, hanya saya sendiri waktu itu saya serahkan resolusi SPN itu. Nah, ini loh yang diminta pekerja. Nah, kemudian diminta untuk menuliskan kan. Nah, kemudian saya sudah bawa itu konsep naskahnya itu. Kemudian saya sampaikan isinya antara lain adalah tentang kepastian kerja. Kepastian kerja itu job security di situ kita analogkan. Nah, job security yang seperti apa? Selama ini kalimat tolak outsourcing dan PKWT itu pada prinsipnya sebetulnya adalah tentang pelanggaran pasal 59. Nah, di dalam resolusi itu minta supaya kalau melanggar pasal 59 itu harus ada pidana karena ekses risikonya sangat besar, risiko sosial terutama kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan kan. Tapi hukuman itu sudah ada, hukuman itu sifatnya administrasi yaitu batal demi hukum kan. Nah, kita usulkan supaya dipidana 7 tahun bahkan itu. Nah, kemudian tentang upah. Upah itu di samping masalah formulanya yang rusak setelah PP 78 tahun 2015 itu, sehingga meninggalkan konsep upah layak. Yang kesini semuanya merasakan tingkat kerusakan konsep upah minimum itu sendiri, yang didasarkan kepada nilai konsumsi rata-rata rumah tangga. Itu kalau disimpulkan pada para senior saya itu kalau ingat ya, itu konsep indeks harga konsumen sebelum UMR. Iya. Kemudian UMR itu menggunakan KFM namanya. Kebutuhan fisik minimum, karena orang dikasih makan harus kerja. Beda yang
dikasih makan, tidur karepmu kono, dolan mlaku-mlaku terserah begitu itu KFM aja nggak apa-apa gitu. IHK gitu kan. IHK itu pada prinsipnya kan nilai-nilai pertumbuhan ekonomi inflasi biasa yang umum. Nah, kemudian para senior kita berhasil menetapkan KHL waktu itu. Tahun berapa KHL itu mulai digunakan? Ya, kalau itemnya sebetulnya itu enggak terlalu menjadi pedoman substansi ya. Tapi yang penting kualitasnya sebetulnya. Iya, waktu itu. Karena angka itu pengaruhnya di kualitas. Nah, itu konsep dihapus. Enggak dipakai KHL ini. Kalau yang lama itu KHL, kebutuhan hidup layak, disurvei oleh Dewan Pengupahan. Ini teman-teman kan sebagian juga ada di sana. Itu kemudian mendapatkan angka KHL dengan memperhatikan PDRB, pertumbuhannya daerah itu. Kemudian memperhatikan inflasi. Gitu loh. Jadi KHL ditambah PDRB sebagai hadiah, kemudian inflasi sebagai penyeimbang. Balancing. Karena kan sekarang putusin besok inflasi kan nggak tahu tuh. Kecuali pemerintah jamin nggak akan ada inflasi begitu. Nah ini nggak lagi, hanya menetapkan PDB ditambah inflasi. Jadi ya udah hitungan logikanya upah itu menjadi hilang. Untuk kebutuhan hidup layak itu kan disurvei ketemunya di nilai konsumsi ke kalori. Iya kan? Jadi hitungan KHL itu sekian item itu untuk menciptakan kalori 3.500. Maka tanggung jawabnya Dewan Pengupahan itu. 1.500 ya? Enggak, 3.500. Nah, kan kerja sehari itu, sampai pulang sampai itu. Itu kalau sekali makan. Iya. Maka akhirnya ada bercandaan kemarin dari orang asing. Di luar negeri sana, itu makan sekali itu setengah jam kebayar. Lah kita sekarang hitung aja, upah minimum bagi 173. Nah kalau sepiring makanan itu 20.000, berarti kita butuh 3 jam untuk menebus makanan itu. Makan 3 kali, ya impas sudah kerja 8 jam, begitu loh, pakai logika. Nah nggak usah pakai ilmu yang tinggi-tinggi, canggih-canggih itu. Ya begitu, ya tinggal sesuai makanan. Nah itu tentang upah, kepastian. Belum kepastian, jadi hitungan nominalnya masalah, kepastian penerimaannya tidak ada perlindungan. Ketika los tidak menerima upah, maka harus ada cadangan pangan yang berupa istilahnya itu bantuan pengangguran atau kehilangan penghasilan. Di ILO itu studinya sudah semua kawasan Asia Pasifik memberlakukan yang namanya jaminan pengangguran. Ya, kamu nggak punya kerjaan, nganggur berarti nggak punya penghasilan. Nih 600 sekurang-kurangnya gitu. Oh, di sini dijamin sama mertuanya sendiri. Kirimin beras. Nah, ini yang kemudian ditafsirkan di Omnibus Law itu muncul program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Itu logika pikirnya juga hancur. Ya. Duitnya ngambil programnya, duitnya milik buruh, yang 1% itu program JKJKK, kemudian dijanjikan untuk ditambahi dari APBN yang namanya rekomposisi, tapi kita semua kan nggak tahu rekomposisinya seperti apa, ya kan? Nah, sekitar 6 sekian triliun itu nanti kepake apa enggak, nyatanya teman-teman kalau kita tanya pada saat kehilangan pekerjaan apakah dapat JKP? Nggak dapat. Karena syarat dan ketentuannya berlaku begitu. Nah, iya, waduh itu. Maka JKP hari ini dikoreksi oleh semua pihak, termasuk masukan dari ILO itu hasil studi internasional gitu. Jadi itu akibat juga mungkin kehilangan pola pikir ya, yang bikin itu adalah birokrat. Kita semua stakeholder juga nggak pernah diikutkan. Jadi ya dia nggak merasakan orang kehilangan pekerjaan, nggak punya penghasilan itu seperti apa. Itu tentang perlindungan penghasilan, ya di income security. Ya, income security, ya. Nanti itu ya. Income security juga ini kaitannya dengan apabila pekerja mengalami keguguran. Obatnya gratis mungkin.
mungkin karena masih belum tentu juga gratisnya. Tapi kalau penghasilannya juga nggak terkompensasi, bagaimana? Ketika sakit dia mendapatkan pelayanan umpama gratis, tapi kompensasi penghasilannya nggak ada. Di Undang-Undang 13 ngatur juga nggak ada jaminan. Kalau pemberi kerja nggak membayar, apa kira-kira konsekuensinya? Nggak ada di situ secara jelas kalau dipidana itu caranya gimana. Sanksinya ngambang ya. Ngambang gitu kehilangannya Tidak itu. diterima lagi, tidak Ya, judul aja nggak karuan gitu ya. ya. Maka kaitannya nanti dengan sistem social security-nya. Nah, social security yang sekarang sudah ada kan jaminan sosial itu melalui SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ya, selama ini kita menolak itu, menolak karena apa? Sudah cacat di pasal 5 SJSN Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu. Cacatnya di mana? Pasal 5 itu penunjukan penyelenggara. Jaminan sosial diselenggarakan oleh Taspen, Asabri, Jamsostek, dan Askes. Tapi digugat oleh Pemprov Jawa Timur waktu itu tahun berapa ya? 2005 kalau enggak 2006 ya. Nah, itu dikabulkan, pasal 5 digugurkan. Sehingga akhirnya kan enggak jalan dari 2004 itu baru muncul Undang-Undang BPJS tahun 2011 nomor 24 itu. Tapi kita menolak karena apa? Itu enggak akan bagus kita dilaksanakan. Waktu itu perdebatannya nanti kalau lembaganya bagus ya hasilnya akan bagus. Nah, ternyata tetap aja jelek karena materi perintah undang-undang SJSN-nya itu jelek karena selalu bertentangan begitu. Di situ antara kewajiban dan hak itu selalu bertentangan. Nah, kemudian BPJS itu disahkan. Nah, terus muncul berapa programnya itu kan, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Jaminan kesehatan yang tadinya nggak bayar menurut Undang-Undang Jamsostek 392 itu harus bayar 1%. Nah, suruh bayar iuran 1% aja pada males. Ini suruh bayar jaminan, ya, kalau suruh bayar iuran 1%. Itu kan teman-teman juga keberatan. Nah, ini suruh bayar kesehatan 1%, nggak pernah itu merasa keberatan kayaknya, atau belum tahu kalau belum dikompori. Tapi sekarang itu oleh RUU Omnibus Law Kesehatan, perusahaan sudah tidak wajib membayar BPJS. Nah, itu nanti lanjutannya. Nah, maka setelah muncul perintah di BPJS, 5%, 4% dibayar pemberi kerja, 1% dibayar pekerja. Jaminan kesehatan. Ada yang nanya, Front Nasional tolak BPJS kok nolak jaminan sosial? Dasarnya apa? Nah, waktu itu jawabannya adalah spending mandatory. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, 5% kesehatan itu tanggung negara. 10% tanggung daerah. Dulu namanya Jamkesmas dan Jamkesda. Jadi kalau lolos umpamanya disclaimer BPJS, Jamsostek waktu itu ya, itu orang langsung bisa akses Jamkesda gitu langsung. Karena kita waktu itu bikin kajian Pak Purwakarta, Bupati Pak Didi, itu semua rakyatnya peserta Jamsostek. Terutama program 2 kecelakaan dan kematian sama kesehatan. Gitu. Jadi backupnya adalah Jamkesda tadi. Setelah disahkan Undang-Undang BPJS, Jamkesda, Jamkesmas close. Nah, karena perintahnya adalah mekanisme PBI. Penerima bantuan iuran gitu. Tapi itu bersumber dari 10% dari APBN, APBD tadi, tapi cara belanjanya yang beda, gitu. Maka akhirnya terjadilah istilahnya itu audisi orang miskin. Loh iya, kalau mau dapat PBI harus ikut audisi. Lolos jadi orang miskin apa tidak? Ada PP-nya itu nggak sembarangan. Iya, diuji dulu gitu loh. Padahal orang miskin semakin sering disebut, jumlahnya nambah terus.
Nah, begitu. Nah, maka akhirnya sekarang ini 5%, 10% itu dihapus dengan asumsi alasannya DPR itu nanti biar melalui diskresinya masing-masing pejabat daerah maupun pusat dalam memberikan bantuan sosial melalui jaminan sosial. Nah, sekarang logika pikir. Ada spending mandatori 10%, 5% saja. Banyak yang loss, yang nggak dapat. Ribut di rumah sakit, ya kan? Belum sembuh, udah suruh pulang. Nah, begitu obat nebus sendiri, begitu. Maka ini bagian dari masalah baru yang akan datang. Pasti kuotanya PBI akan menurun, ya kan? Nah, kemudian pekerja yang tiba-tiba nggak diiur atau kehilangan kepesertaan BPJS, dia sulit untuk mendapatkan akses bantuan iuran itu dari pemerintah, gitu. Nah, ini jaminan kesehatan. Padahal jaminan kesehatan ini 5%. 5% itu pekerja mengiur, kalau orang umum berapa tuh 45.000. Ya kan? 45.000, kemudian dapat diskon berapa itu? Ada yang diskon kan itu? 30-an ya, 30.000. Nah, ini pasti nanti yang nominal itu akan dinaikkan. Ya. Rokok dulu, ajak kok. Tutut. Rokok dulu. Ini live ini. Pak, gudang garam merahnya masih ada nggak tuh, Pak? Ano, pagi dong. Sebatang. Buka. Tadi yang titik lalu dia belum datang. Ada enggak sakit kepalanya. Satu genre. Udah datang? Ngerti? Aku kan gudang garam. Udah datang ya yang di rokok? Pokoknya satu genre. Belum? Genre. Bisa hamil ya? Ya. Ya itu sama, itu pernah ketum tadi yang itu. Iya, betul. Emang iya. Mil. Rokok mil. Mil beli nggak? Mana sih? Sorry, mana sih? Udah ada. Enggak, itu memang aku cuma sebatangan nyobain. Nyobain doang. Cara bukanya nggak bisa. Bukanya Wajahnya nggak diablok kadang-kadang apa semua. enggak? Wajahnya kadang-kadang ya? Kayaknya sini. Iya, bukanya dia apa? Oh iya. Bukanya diablek kabeh. Ini ngertinya Pak Joko, padahal sebelah Pak Joko. Kan loro-lorone Joko gitu. Joko mau dia Kabeh tulisan foto ini. ini dong. Joko Junior. Ya, Oh. bisa ketok ngerokok-rokokanku. Katanya nggak boleh sebatang dulu. Siap. Oh mereka di belakang layar. Siap. Yo. Enggak, bukan apa esok mau kono mah yo panas. Lali. Sosialisasi sampean Bang Jawa. Kalau ke sini ini mintanya kayak gini. Cuman satu aja. Enggak. Kadang campur, kadang jarum. Campur tadi? Enggak. Ya, tinggal mau ya, tinggal mau. Kan nggak bisa. Iya. Pokok pingin gitu ya. Pinginnya apa? Oh, yang benar, Pak. Yang mana sih bintang? Itu loh, Pak. Yang paling cantik, Pak. Ya ketemu ke presiden. Mau kenalan, Tan. Kenalan, Tan. Sudah hafal paling. Alah Bang Ketum. Itu tadi kalau nggak dicolek ketua aku nggak dateng. Oh. Enggak, udah janji sama saya. Udah janji sih. Nah,
sesama orang Banten ya. Langsung saya video call, ayo bang sini nggak bang? Kalau aku nggak mau sekarang, nanti aku telepon lu gitu deh. Oke. Silte. Enggak dong. Coba cari lagi, minta lagi. Harus pakai sambungan. Tasan di mana? Sini. Di sini enggak ada. Ini Oh, dari sini, dari sini. nggak nyampe juga. Nggak nyampe. Oh, enggak, ini ke sini nyampe. Ini ke sini nyampe. Oh, no, panjang. Oh, kabel sambung. Iya. Kabel sambung. Iya. Ambil dari sini. Karena ini harus pakai. Aduh. Iya. Sini. Nggak tahu. Nggak ada yang mau. Mestinya Biasanya sih. diinfokan aja ke daerah. Mbak, itunya di casnya di sini aja. Sini mana? Itu. Tidak tak suruh datang, katanya nggak ada perintah. Pas nanti Ntar dulu. ya. Bisa tuh. Oke. Sudah selesai, kita lanjut ke merah. Kita dengarkan penjelasan dari Pak Joko, SPM, Tugas Pekerja Nasional. Silakan Pak Joko, lanjut. Ya tadi sampai spending mandatory ya. Urusannya duit. Iya. Iuran 5%. Ini kalau konsisten kali 58 juta populasi itu dibayar oleh pemberi kerjanya, itu sebetulnya selesai urusan kesehatan. Plus didampingi 1% APBN. Karena diskusi saya pernah dengan aktuaris, selalu alisannya kalau hanya mengandalkan iuran, maka per spendingnya itu dibuat berjarak. Gitu. Jadi ada nanti hitungan tentang manajemen operasional dan sebagainya. Tapi kalau ada pendamping APBN, nggak ada kekhawatiran yang namanya solvabilitas. Jadi mau nanggung apa aja, wah yuk kasih masih ada duitnya gitu. Karena ada jaring pengaman dari negara ya. Ya, itu uang 1% APBN itu hanya dampingi kalau jebol. Nah, waktu unjuk rasa kita ke Menkyu itu tahun berapa pas kita lagi ulang tahun di Cirebon itu, yang sama juga ada Bang Piliang itu Pak. Tahun berapa itu? Nah, itu kita demo itu. Itu sudah kita sampaikan 1% minta itu. Jawabannya sudah nggak usah ada 1% anggaran, tetap kalau ada kekurangannya Menkyu akan bertanggung jawab dengan diskresinya. Nah, makanya juga akhirnya kan juga ugal-ugalan juga tuh cara mendiskresinya itu. Seperti kayak ngelontorin kekurangan dana jaminan BPJS Kesehatan tuh kan, denger kan? Enggak ada orang yang berani ngusik-ngusik, suka-suka saya mau saya kasih berapa, saya kasih apa enggak saya kasih begitu. Tapi beda ketika itu profesionalisme BPJS Kesehatan itu dijaga, kemudian jaminan itu mandatnya tidak digunakan tapi adalah melindungi apabila terjadi kekurangan putaran dana, itu beda. Nah, saya pikir ini bagian dari menciptakan peluang-peluang korupsi. Ya. Maka kalau kita letakkan ke sistem, ngawasinya gampang. Kita audit BPJS segala macam kan nggak sulit, mudah. Karena itu publik, badan, dan wali amanah. Kita ada di bagian di dalamnya. Tapi kalau ke Menkyu kan ruwet. Nah, Jadi kesimpulannya isu terkait dengan jaminan sosial Sepanjang hayat. ya kan, akan dibawa nanti menjadi salah satu isu besar SPN di tanggal 10 Agustus. iya, jadi kalau mereka nanya detailnya gimana, kita udah punya detailnya gitu loh. Iya, udah ngelibatin aktuaris, ngelibatin ahli, akademisi, walaupun saya belum punya yang namanya ini kajian akademi, ini nggak punya saya. Tapi kan kita pernah diskusikan dengan Pak Sri Edi Suwasono gitu kan. Bahkan itu waktu penelitian zaman Pak SBY itu Wantepres yang bikin kajian. Terus zaman Pak Ma'ruf Amin sekarang ini dibawa ke apa itu wakil presiden, itu di situ ada namanya TNP 2 apa ya? Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan gitu loh itu.
Nah, kita kasih konsepnya gitu tentang demografinya, hitung-hitungan populasi segala macam. Nah, sekarang Pak Joko, apa pesan Pak Joko buat para pemirsa Logika Rakyat yang sedang nonton channel ini langsung dari istana? Ya ini kan cerita sudah panjang kali lebar, ya. Akhirnya terakhir. Deal kita sama Pak Ma'ruf Amin ya adalah bagaimana BPJS itu tercabut mandat fatwa tidak sesuai syariah. Waktu itu kan pro kontra, dibilang haram nggak mau tapi tidak sesuai dengan syariah. Saya bingung ya Pak Ustadz ya. Ngandung garar, maisir dan riba sampai sekarang. Dendanya masih ada, kekecewaannya masih, kepastiannya tidak tentu. Nah itu dulu deal kita dukung Pak Ma'ruf Amin, bukan Pak Jokowi. Sorry Pak Jokowi, saya nggak dukung. Ya kan, saya dukung Pak Ma'ruf Amin karena besannya. Nah ini terus terang nih, besannya pengurus DPD DKI Pak Ian Tumijan. Besan almarhum. Gitu loh. Jadi kalau oleh opo ya oleh janji tapi sampai sekarang belum ditempati. Janji terus. Ya. Tetap walaupun sudah jadi wakil presiden janji-janji tetap. Upayanya ada, tapi memang sampai sekarang nggak ada hasil. Ya upayanya ada apa? Di situ ada peneliti dari Semeru, TNP 2K, membuat data segala macam, dikasihin kita, suruh publikasi. Nah kita secara politik nggak ada dukungan kan? Itu. Maka setelah melihat perkembangan sampai sekarang, munculnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, kita masih toleran nih. Oke nanti kita permak-permak PP gitu kan? Ini muncul Omnibus Law satu lagi, kesehatan tuh P2SK itu, ya kan, reformasi keuangan, itu. Nah di situ akan menyentuh sampai ke dana pensiun nanti keseluruhan. Nah P2SK, kemudian Omnibus Law kesehatan yang menghapus spending itu. Nah sekarang kalau kita nguber tentang pencabutan 3 undang-undang, ya kan, kita sudah ngalami nih, berarti sudah 2 tahun ini kan. Napas kita sudah ngos-ngosan, umpama menang juga diputer balik, kucing-kucingan, ya kan, menang akhirnya diputer-puter nggak karuan. Nah maka kita sasarannya sekarang minta konkretnya aja. Oh nggak usah pusing undang-undang sama PP. Pokoknya ya samping cabut tadi itu, cabut, terus minta konkretnya apa gitu. Kalau sakit nggak usah ditanya namanya kartu apa pelunasan, langsung obati. Kalau sakit tidak perlu audiens. Nggak perlu audisi orang miskin, gitu. Orang sakit kan nggak ada yang mau disuruh duluan. Kamu sakit sana nanti saya ongkosin, mau? Ya kan? Nggak mau. Iya, sampai kemudian yang melahirkan, yang apa itu keguguran dan sebagainya itu harus ada yang istilahnya maternitas itu keperawatan dan kompensasi. Dapat pelayanan medis kesehatan ya, dapat duit kompensasi untuk menutupi penghasilannya yang hilang. Iya, kalau dia pencari nafkah. Gitu loh. Pencari nafkah kan dia pengiur 5% gitu. Nah, kemudian kalau kecelakaan kerja, sama kecelakaan kerja itu jangan diwawancarai kayak Mas Daeng, kecelakaan kerja lagi ngeroh tadi tuh. Iya, mana kartunya? Punya enggak? Waduh. Iya, kan Belgedes itu. Iya kan? Iya, begitu weng UGD langsung tangani gitu loh. Ya, nanti di situ langsung dibuat suber sama suket. Surat berita acara ini betul kecelakaan. Karena nanti ada tanggung rentengnya pemberi kerja, ada konsekuensi pemberi kerja. Tentang kecelakaan itu kelalaian mereka kena sanksi gitu. Nah, kemudian selama dia tidak bekerja karena dirawat sakit kecelakaan kerja itu harus mendapatkan kompensasi. Kalau ini sudah jalan. Sudah jalan, keperawatan kompensasi sudah jalan, tapi kepastiannya untuk mendapatkan yang enggak pasti. Gitu. Ya sama Belgedes. Ya, jadi tuntutannya ini harus pasti. Kematian. Kematian ini begitu orang itu ikrar menjadi pekerja masuk 18 tahun sampai ngabisin masa kerja mati kapanpun, itu dia harus mendapatkan jaminan kematian dari BPJS Tenaga Kerjaan itu yang kira-kira 48 juta ya.
Nah, silakan kalau yang mau daftar duluan. 42 loh. Kalau nggak bayar sebulan aja nggak dapat. Enggak, ini umpamanya dijamin pasti dapat. Apa kira-kira mau ngantri? Enggak. Karena ini resiko sosial gitu loh. Nah, itu pun yang nerima bukan pekerja. Ahli waris. Warisnya. Gitu loh, untuk meringankan itu tadi. Gitu loh. Itu sudah ada, cuman karena syarat ketentuan banyak teman-teman pekerja nggak dapat. Ada seorang aktivis meninggal. Saya cek, Bapak kita punya nggak itu jaminan ini kematiannya? Nggak punya. Gitu. Coba kalau diantara kita ini nanti ada yang meninggal. Saya sudah nggak punya nih sekarang. Karena sudah dicairkan JHT-nya. 19 juta kemarin. Buat ini. Buat bonsai. Iya, sana di belakang itu kemarin. Ya, kematian. Kemudian masuk JHT. Jaminan hari tua itu harus dicairkan 56 dengan benefitnya. Begitu dicairkan, kesananya tetap dapat kesehatan dan kematian. Karena setelah JHT kan 59 kan cair pensiun. Ya kan? Nah, di antara cairnya JHT dan pensiun kita nggak tahu kapan cairnya pesangon. Pesangon jatuh temponya itu sewaktu-waktu. Masuk usia 18 tahun, 20 tahun, 50 tahun kan. Nah, itu harus diintegrasikan gitu loh. Kalau ternyata pesangon jatuh temponya di bawah 56, maka itu cairnya pesangon masih ada harapan terkelolanya JHT dan pensiun. Karena sudah dipaksa kan, karena jatuh temponya kan beda-beda tuh. Jatuh temponya pesangon adalah peristiwa PHK. PHK apa? Apapun. Nah, maka kalau ini diintegrasikan antara JHT, jaminan pensiun, pesangon, itu banyak yang nggak menyadari kalau di sana terpupuk uang pekerja dan pengusaha yang ada di imbalan pajak kerja itu totalnya 5,7 ditambah 3% ditambah 8,3. Nah, kalau ditambah 1% dan 5% totalnya 23%. Buruh dan bosnya itu menempatkan uang di BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Selama ini praktek seperti itu. Dari mana yang 8,3? 8,3 itu asumsi pesangon kan setahun 1 bulan. Upah sebulan dibagi 12. 8,3 itu iuran di buku perusahaan itu. Namanya PSAK 24, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Karena dia menyatakan patuh. BPJS-nya sudah dibayar 14,7. Ini pesangonnya sudah dicadangkan gitu ya, 8,3 tiap bulan gitu. Tapi pada saat jatuh tempo pekerja itu harus menagih, harus menerima, ternyata harus bersengketa. Gitu. Nah, ini masalahnya itu. Jadi yang kita tuntut adalah di samping jumlahnya yang layak memadai, menjawab kesinambungan lanjut usia, dan pada saat kehilangan pekerjaan itu tunai, yang namanya JHT kan tunai. Itu juga kepastian untuk mendapatkan negara menjamin. Karena sudah dari tahun 87 kalau nggak salah Aztek ya, jam Azteknya. Itu pekerja sudah mupuk dana. Begitu triliunan segala macam kan negara ini tinggal klaim aja kalau sekarang aset negara gitu. Maka dari situ negara nggak pernah menempatkan dana untuk melindungi asuransi sosialnya pekerja itu. Maka itu salah satunya yang harus kita tuntut. Jadi kalau kita menuntut jaminan sosial semesta sepanjang hayat, dari mulai lahir, kemudian menyusui eksklusif, menyekolahkan anak, sampai masuk usia kerja, selama kerja, sampai kemudian masuk lansia, usia pensiun, itu semuanya tercover, sampai dia sudah pensiun itu masih mendapatkan jaminan kesehatannya maupun kematiannya sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Terima kasih. Ini biar ditambahin. Sekarang posisi-posisi kondisionalnya seperti apa, gitu. Ya, silakan. Bu Intan. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Intan Indria Dewi, Ketua DPD SPN Provinsi Banten.
Tadi kami sudah, kawan-kawan juga sudah mendengar apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Joko terkait dengan resolusi daripada SPN, yang mana kita mengusung sebuah labor law reform terkait dengan job security, income security, dan juga social security. Ini merupakan suatu hal yang sangat nyata sekali dihadapi oleh pekerja yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat kasus yang terjadi, contoh adalah yang terjadi di Banten. Pertama kita berbicara terkait dengan kepastian upah, ya kan, atau income security, di mana kita sama-sama mengetahui bagaimana peliknya perjuangan untuk penetapan sekedar upah minimum kota dan kabupaten. Padahal seharusnya hal-hal seperti itu tidak perlu terjadi jika memang sudah mendapatkan kepastian upah. KHL menjadi hal yang baik untuk dilakukan, tetapi dalam runtutan kondisi dan kejadian kesini semakin dikikis dan juga menghilang. Dihapus. Iya, dihapus, ya menghilang kan Pak Joko. Menghilang. Bahkan saat ini seolah-olah kita juga harus memikirkan juga terkait dengan bagaimana menanggulangi pengangguran, karena di upah yang saat ini kita terima itu ada yang namanya koefisien alfa, atau bagaimana kita melihat angka pengangguran itu masuk ke dalam penentuan upah kita. Bukannya kita tidak ingin memikirkan hal tersebut, tetapi seharusnya kepastian upah itu adalah hak pekerja, dan bagaimana upah ini seharusnya dapat menjamin daripada pekerja tersebut. Jika kita berbicara masalah produktivitas, ketika seorang pekerja ingin produktivitasnya tinggi, maka harus terjamin kehidupannya. Kalau kehidupan layaknya saja tidak terjamin, bagaimana dia akan melakukan produktivitas tersebut, dan ini juga akan merugikan perusahaan. Kemudian kita juga melihat rentetan pengupahan yang terjadi di Banten, bahkan sempat di Banten itu tidak naik upahnya, 0%. Itu 2022 kemarin. Kenapa nggak naik? Ya. Nggak ada inflasi. Nah, tidak naik sampai 0%, padahal kita sama-sama mengetahui bahwa Banten adalah salah satu penyangga. Bagaimana investasi sangat besar di Banten, tetapi kondisinya ternyata upah di Banten tidak naik, 0%. Dan bahkan di 2023 hampir tidak naik lagi. Nah, makanya kita menjadi concern bahwa kepastian pendapatan adalah hal yang wajib didapatkan oleh seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Kemudian ketika kita berbicara kepastian kerja atau job security, kita melihat saat ini banyak sekali mulai pekerjaan itu bergeser, tidak hanya pekerja kontrak, tetapi mulai digeser menjadi pekerja magang. Ini sudah sangat marak sekali, seolah-olah melegalkan pekerja magang yang digaji dengan secukupnya saja dan juga bisa diberhentikan kapan saja. Betul, digaji di bawah upah minimum. Ketika kenaikan upah ditekan serendah-rendahnya, tetapi saat ini pekerja juga harus memikirkan bagaimana keberlangsungan usaha daripada perusahaan. Terlihat dari kita melihat ada potongan upah 25% untuk sektor ekspor, ya kan, seperti itu. Nah, kemudian juga, ya betul, betul. Nah, itu adalah ketidakpastian kerja yang saat ini terjadi, dan para pekerja yang saat ini atau para mahasiswa yang saat ini sudah belajar dan saat ini mereka ingin menghadapi dunia kerja pun mereka tidak memiliki kepastian kerja tersebut. Dan ketika di PHK tadi kita berbicara terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, yang mana ternyata lagi-lagi JKP ini hanyalah sebuah pemanis, karena tadi masih saja diskriminatif. Kenapa kita menyebut ini diskriminatif? Karena tidak semua pekerja mendapatkan JKP tersebut. Pekerja informal tidak mendapat. Dan kemudian ada tadi syarat dan ketentuan yang berlaku, harus mengiur minimal 6 bulan berturut-turut atau minimal 1 tahun, kan gitu kan, dengan beberapa kali. Nah, kemudian juga ada hanya pekerja yang di PHK, hanya pekerja yang kemudian di PHK, pekerja yang mengundurkan diri, pekerja yang kemudian juga meninggal itu tidak mendapatkan.
ini masih banyak sekali diskriminatif, dan juga para pekerja informal itu tidak, padahal di Indonesia kita sama-sama mengetahui bahwa yang namanya pekerja buruh itu tidak hanya pekerja formal tetapi pekerja informal juga. Maka seharusnya ketika kita berbicara jaminan sosial, maka ini harus mengcover tidak hanya pekerja formal tetapi juga pekerja di sektor informal yang tercover. Seperti itu. Nah, makanya tadi JKP ini tidak hanya menjadi kehilangan pekerjaan, tetapi bagaimana kawan-kawan yang belum mendapatkan pekerjaan atau pengangguran ini dapat tercover. Seperti itu. Sehingga mahasiswa yang sedang mencari pekerjaan saat ini gitu kan, mereka belum mendapatkan pekerjaan, bukan mereka tidak mau bekerja, tetapi mereka belum mendapatkan kesempatan itu. Dan kemudian kawan-kawan yang sudah bekerja kemudian di PHK, menganggur, nah itu mereka juga harus mendapatkan yang namanya jaminan pengangguran tersebut. Dan yang terakhir adalah tadi berbicara bagaimana kita berbicara terkait dengan maternitas bagi para pekerja perempuan yang saat ini kawan-kawan yang seringkali ketika pekerja itu hamil, jangankan mendapatkan jaminan maternitasnya, tetapi mereka ada yang di PHK, ada yang diputus kontraknya. Nah ini kan juga kita harus mulai concern ke arah sana. Betul, apalagi melahirkan, boro-boro mau mendapatkan jaminan. Nah ini juga yang harus mulai kita berpikir ke sana, gitu. Sehingga yang namanya jaminan sosial itu tidak lagi disclaimer, tidak lagi diskriminatif, dan juga harus dinikmati oleh seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Dan itu adalah, iya betul. Yang 2023 ini berapa kemarin? 6 ya, 6, sekian persen, 6,7%. Iya. 6,7% berarti hanya 200 sekian, ya. Beda ya setiap kota dan kabupaten, ya. Betul. Dan dipotong 25%. Untuk tahun ini prediksinya apakah pemerintah masih pakai PP 36 atau bagaimana, atau ada langkah-langkah lain yang akan dilakukan oleh kawan-kawan SPN beserta dengan serikat pekerja serikat buruh yang ada di Banten dalam hal isu kenaikan upah tahun 2024? Seperti apa, Bu Gita? Ya, kami sih tetap mendorong bahwa yang namanya tidak lagi menggunakan yang namanya PP 36. Itu yang pertama, gitu kan. Yang kedua adalah kita mendorong bahwa penghitungan upah tadi esensinya adalah mencukupi kehidupan layak. Maka kita mendorong kembali bahwa penetapan upah adalah melihat daripada KHL tersebut, karena itu sudah benar-benar sebuah komponen yang menjadi unsur yang sangat tepat, formula yang tepat untuk memperhitungkan bagaimana pengupahan atau memperhitungkan UMK untuk 2024 tadi. Itu karena memang kalau kita melihat dengan formula yang sebelumnya 2023 melihat ada koefisien alfa dan segala macam, nah ini nantinya akan menjadi dilematis lagi, gitu kan, karena tadi ketika kita berbicara angka pengangguran, nah angka pengangguran ini nih yang nanti akan dimainkan juga seperti itu kan, dan seolah-olah kita harus memikirkan gitu kan angka-angka pengangguran ini, padahal pada kenyataannya upah kita yang kita dapatkan saja saat ini banyak sekali potongan lagi seperti itu. Berapa persen kira-kira hasil daripada SPN untuk kenaikan upah tahun 2024 yang akan datang? Untuk saat ini kita masih belum bisa menentukan, ya masih proses, karena memang ini baru masuk ke trimester yang masuk yang kuartal 2. Jadi kita belum bisa menentukan ketika masuk kuartal 2 akan akan miss nanti, atau akan ada komponen yang belum bisa kita masukkan jika kita baru berhitung di kuartal 2 saja. Maka kita menunggu kemungkinan di bulan Agustus September itu baru kita bisa melakukan perhitungan itu. Ini kan skema kenaikan upah kan ada 3 ini berarti sekarang kan? Iya. Satu berdasarkan PP 78 inflasi per 11 pertumbuhan ekonomi. Nah kemudian juga tadi Bu Intan bilang ada KHL. Iya. Nah kemudian yang pakai PP 36 ini pertumbuhan ekonomi atau inflasi kali koefisien tadi, ya kan? Iya. Kira-kira harapan kita semua kan bahwa kenaikan upah tahun 2024 ini kan seharusnya bisa berdasarkan standar kebutuhan hidup layak. Betul. Karena sebagai amanat konstitusi bahwa pemerintah harus mensejahterakan Indonesia melalui upah layak, hidup layak, dan kerja layak. Nah, betul. Kira-kira seperti apa yang ingin disampaikan gaung kampanye kita nanti yang di Banten ini melalui SPN di rakyat hari ini?
Seperti apa yang kemarin kan apa yang menjadi standar acuan sehingga pemerintah dan buruh bisa merasakan upah layak walaupun itu masih dalam proses perjuangan kita. Ya, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa kita masih mengusung penentuan daripada penetapan upah itu menggunakan standar kebutuhan hidup layak. Ya, tidak menggunakan kemarin PP 36 dan juga PP 76. Dudukin kantor gubernur itu masalahnya apa? Ya, masalahnya teman-teman bawa proposal KHL. Ya. Pak Gubernur merasa harus patuh dengan regulasi. Ya, dalam hal ini surat edaran Kementerian Tenaga Kerja. Iya. Iya, tapi dibuktiin sama Gubernur DKI itu bisa diskresi. Gitu loh. Kan sama aja ngeprank. Inilah ya yang harus kita perhatiin. Se-ekstrim apapun kita aksi sampai disegel itu kantor gubernur, keamanan itu sudah jabanin. Ya mau bawa lari kemana itu kursi? Berarti biang keroknya adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja yang diperintahkan oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ya? Ya sebenarnya itu udah simbiosis aja, setali mata uang aja itu oligarkinya gitu loh. Begitu dia ngeluarkan apa, nanti alasanku itu aja ya, kan gitu. Udah kayak bapak itu, kayak ibu itu, gitu. Tapi ada yang mempunyai inisiatif tentang logika, itu Gubernur DKI, dia bisa lakukan, bahkan menang di pengadilan kan. Betul. Iya, karena undang-undang itu masih yang namanya tulisan KHL itu, gitu loh. Nah sekarang Bu Intan apa harapannya di secara langsung ini? Ya, harapannya adalah tadi saya selalu bilang bahwa Gubernur Provinsi Banten itu tidak hanya menjadi tukang stempel upah murah. Jadi harus mampu dan berani mengeluarkan hak diskresi. Mungkin kaitannya sama aksi yang kemarin kali. Kalau kemarin dudukin, sekarang mau dipindah kantornya apa gimana gitu. Kira-kira. Bagaimana sikap DPD SPN Banten untuk aksi tanggal 10 Agustus nanti? Tentunya untuk aksi tanggal 10 Agustus nanti kita akan tetap melakukan koordinasi dengan DPC dan juga PSP serta anggota sehingga kita dapat memaksimalkan masa kita untuk melakukan aksi di tanggal 10 Agustus. Siapa kita? Siapa kita? SPN. Satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes, we. Bang So. Oh, perkenalkan nama. Temen Yanti ini mah zaman PBJ dulu. Nama saya Ahmad Saukani. Saya salah satu wakil di Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten. Di periode beliau sebagai ketua, saya diperkenan menjadi ketua bidang sosial politik. Tadi saya Ahmad Saukani, saya teruskan tentang bicara yang memang ahlinya, ditambah lagi saat ini dia yang selalu mengeksekusi setiap ada instruksi dari atas. Kadang-kadang masih kebagian juga tentang orasi gitu ya. Tetapi memang perilaku SPN ini lumayan unik Bang. Makanya saya terhibur sekali, banyak sekali Bang Idrus saja hadir gitu kan. Apalagi kalau Dedi itu sahabat. Tambah lagi Yanti dan sebagainya. Intinya JS3H ini karena sudah diijawantakan semua tadi kan. JS3H sudah detail. Jadi kami langsung bungkus siap laksanakan ketum gitu kan. Ternyata konsepnya juga udah bagus. Kami ke KSP itu beberapa kali menyampaikan itu. Kalau masih dipertanyakan juga buat apa itu gitu loh kan. Para staf ahli presiden itu. Kemudian terkait 10 Agustus ya tadi yang sampaikan ketua kami, kita akan siap satu komando, apa instruksi dari PP akan kita laksanakan. Ditambah lagi kami melihat, kami memperhatikan aliansi ini luar biasa. Bertemu dengan Abang Daeng, bertemu lagi dengan sahabat lama, itu sahabat daerah Bang Dedi dan sebagainya, Mbak Narti, semua ada. Sehingga kita ingin segera menyuarakan kepada siapa yang ingin berkompetisi di 2024. Baik itu RI 1 maupun Banten secara kedaerahan. Iya dong, tadi kalau bicara Intan sampai, tapi nggak ketangkep loh ketua saya ya. Karena kita familiar dan kita gentle. Iya, kita aspiratif. Kita mendatangi para pemangku kekuasaan itu hanya ingin menyampaikan aspirasi. Tetapi bukan cuma ditampung gitu loh. Direalisasi. Tadi udah dijawab oleh ketum. Kenapa Banten tidak naik? Kok DKI bisa? Nah berarti ini ada masalah. Sama negeri ini. Jaminan sosial. Satu contoh aja lah. Kecelakaan bermotor.
nggak dilihat STNK lu mati apa kagak, lu punya SIM atau tidak. Begitu klik nggak ada disclaimer. Kenapa di jaminan sosial tenaga kerja bisa disclaimer? Nah, ini problem-problem. Belum lagi ditambah situasi saat ini. Peradilan ini kalau boleh jujur sebaiknya dimaksimalkan bipartit. Yang tanda kutip begitu bipartit, ya nelongso kita. Belegedes dibilang Joko tadi. Ya, tapi kita petentang mentang-mentang pada lulus advokat sudah disumpah-sumpahin sama pengadilan tinggi kan? Punya berita acara sumpah itu. Bukan disumpah, Oh, tapi disumpah. oh disumpah. Iya, ternyata kita di sidang selalu dikalahkan. Top satu kali ketentuan. PP-nya 35. Berapa persen itu? 0,5. Begini kita, Masya Allah, sedih banget. Yang sabar kita sama klien kita, anggota kita sendiri itu ya. Nah, jadi artinya memang negeri ini yang harus dipimpin oleh orang yang memang punya perhatian menyeluruh kepada rakyatnya. Karena kalau regulasi, ya tadi ngomong di warung saja udah orang banyak, mau demo ya katanya. Udah banyak orang berpihak kepada pemerintah yang katanya teruskan saja kan gitu kan. Tanda kutip dalam arti seakan-akan menganggap bahwa yang memimpin saat ini baik gitu kan. Jangan ngikutin barisannya Joko Heriono atau ada Bang Daeng, ada Bang Jumhur dan sebagainya, Dayanti itu apalagi katanya kan. Ya, begitu saya ngomong, kami ini biasa didatengin, mau mana pun datang itu di TC saya bilang. Tapi terhadap kebebasan kami mencoba menilai kinerja pemerintah, nggak bisa ente. Makananmu enak, nggak usah lu kampanye sama gua, nggak usah lu orasi sama gua gitu kan. Itu masyarakat Banten. Tetapi begitu bilang, saya menyamper senior kami ke Joko, akhirnya agak desep dia, paham dia bahwa dia bermasyarakat gitu. Tinggal di sini lupa dia pulang ke Serang Tangerang, udah adem dia di sini karena dia ngelihat masyarakat di sekitarnya yang ternyata patut diperjuangkan JS3H-nya ini. Iya, kita nggak kerja, kita nggak menghasilkan produk, tetapi produk masyarakat tradisional itu nyangkol, bikin jalan, apapun itu mendatangkan kontribusi terhadap kepentingan masyarakat. Makanya JS3H itu udah ditelan bulat-bulat sama SPN. Begitu catat sama negara. Layanin kebutuhannya. Kan begitu secara sosial, kesehatannya minimal. Iya dong. Nah. Iya. 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 Itu konsep ini langsung bisa diterima dengan akal sehat dan Iya. yang sehat juga. Iya. Nah, tapi yang kita sayangkan, kenapa isu ini seakan-akan tidak ada? Iya. Karena mereka yang tidak sehat menganggap kita yang tidak sehat. Iya. Hah? Ya, isu S3 nih. S3 ini kalau gelar JS3H. Wah. Oh iya, S-nya 3 ya. ini seperti apa ini? Ya, ini harus terus kita kampanyekan. Makanya ketika katakanlah yang di wilayah sama saya Bang Dedi mengapresiasi, ngirim dia gila, ketemu luar biasa. Ya, memang dia biasa di luar saya bilang Bang. Nah, awalnya kita nganggap dari mana itu, begitu cantolannya, oh iya ada amanat konstitusi. Iya, kenapa duit cuma berapa persen buat mengcover dana jaminan sosial, kok malah yang korup lebih dari dana itu aja bisa berjamaah korupnya kan? Nah, jadi saya pengen bahwa kebersamaan kita termasuk hari ini diteruskan, kemudian kita harus mengkampanyekan ini secara maksimal. Karena apa? Masyarakat kita tadi yang obrolan di tengah jalan tadi, jelas-jelas dia disclaimer, jelas-jelas dia begitu, oh kamu nggak ngiur tiap bulannya. Kalau mau mati, mati dulu dia. Karena disuruh benerin dulu di pengantar dari desa, RT, RW bahwa dia tidak mampu itu. Betul dia bilang tadi harus audisi. Orang miskin, orang patut dibiayai oleh negara secara gratis tadi kan. Nah, iya ini kira-kira anggota BPJS bukan ya? Kecelakaan kerjanya, waduh, mau mati, mau rontok, mau apa lo, kalau belum ada tandanya itu belum bisa di-cover. Banyak sekali kita menyaksikan. Nah, tidak beri kemanusiaan, tidak berketuhanan. Kan si pemilik hidup dan mati, nah Tuhan, kita sesama manusia harus punya jiwa adil dong. Jangan kita pengen enak aja dengan jabatan, saudara kita mau mati kita biarin. Tanya-tanya syaratnya harus suruh cari ngurus-ngurus, mati alhamdulillah nggak jadi gue urusin lo. Kan gitu. Dalihnya apa? Lagi-lagi produk regulasi yang gila. Dokter-dokter yang anak-anak bangsa kita sekolahnya mahal,
Begitu BPJS, ternyata dalam satu tindakan orang sakit, dia cuma dibayarnya murahan. Saya pernah satu tim sama Bung Dedi. Ikatan dokter Banten ini minta saya itu mimpin aksi ke Menteri Kesehatan. Iya, mereka tidak bayar dengan layak. Iya, pokoknya Omnibus Law ini edan. Iya, jadi begitu Bang. Kalau ingin yang sangat konsep, ya tadi panggil ketua, panggilkan Bang Jumhur dan yang lain-lainnya, aliansi ini, duduk bareng dengerin. Tapi yang didengar direkam, sandingkan dengan apa itu memang amanat konstitusi atau ini Joko Heriono ini ternyata mimpi indah gitu umpama. Gitu. Nah, kalau ini sekarang, oh ternyata ini bukan mimpi, harus direalisasi kan begitu. Jadi harus yang akal sehat juga versi kita. Karena kalau versi yang lawan kita, sudut pandangnya, kita dianggap yang akalnya nggak sehat. Iya, jadi nggak usah dipasain Bang. Tapi dobrak-dobrak aja. Boy, luar biasa memang. Joko Heriono di SPN cuma satu memang. Ya? Ini udah S3H. S3H beliau. Begitu, Bang Daeng. Ada kawan-kawan lain mau menambahkan? Ya, silakan menambah. Sebelum kita akan tanya sama panelis nanti juga. Kebetulan di sini ada di belakang panelis kita ini ada beberapa biji nih. Ini kan sebelum kita turun tanggal 10, kita harus ada audiensi juga. Betul. Audiensi sebagai panelis ya. Lanjut Mbak Mariana. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Mariana dari DPP SPN. Kawan-kawan tadi sudah dijelaskan tentang JS3H baik oleh Ketua Umum, oleh Mbak Intan, dan juga Mas Saukani. Saya pribadi lebih mengenal JS3H itu mulai dari lahir, menjadi anak, remaja, kemudian lulus sekolah, bekerja, menikah, punya keluarga, mati, itu semua ditanggung oleh negara. Itu gampangnya kita ingat gitu. Jadi kalau kita memang kalau minta detailnya ya Pak Joko yang minta konsepnya, tapi kita hanya perlu mengingat jadi mulai lahir sampai mati itu ditanggung oleh negara. Karena sebenarnya banyak pengalaman-pengalaman terkait dengan disclaimer yang kita alami sendiri sih. Kalau kita berbicara tentang jaminan sosial, ini pengalaman pribadi Mas Daeng ya. Tadi kalau soal job security, terus job income udah ada contoh-contohnya. Nah ini pengalaman saya pribadi. Kemarin itu suami saya sakit. Ya curhat nih. Tapi ini merupakan contoh untuk. Iya. Tapi ini satu contoh disclaimernya di jaminan sosial. Suami saya memang ikut sebagai pengiur mandiri BPJS. Kebetulan ya biasalah kalau nggak sakit nggak mau bayar per bulan gitu ya. Begitu sakit dia harus rawat inap. Ternyata 7 bulan itu belum dibayar. Jadi mau tes darah tuh gini Mas. Ini disuruh bayar dulu. Bu, ini ya, Bu, ini BPJS-nya Bapak belum dibayar, Bu. Lah terus gimana, Dok? Itu tes darah? Ya sudah dibayar dulu. Aduh, selak sakit mi. Disuruh bayar dulu. Ya untungnya ada Alfa di depan. Bayarlah kita 7 bulan. Ternyata ada bunganya sekitar 35.000 lah plus admin. Udah deh dirujuk. Rujuk masuk rumah sakit. Kadang-kadang ke rumah sakit. Di rumah sakit masuk ke UGD. UGD dites tuh untuk memastikan dia punya alergi obat atau tidak. Dah dipastikan, oh Bu ini harus rawat inap. Ya Dok, nggak apa-apa rawat inap aja. Dah ditungguin tuh sampai mulai jam 10 sampai jam 3. Ini kok belum ditangani Dok? Bu ini mohon dibayar. Wah sedang mati ya suamiku, aku bilang gitu. Ya ini prosedurnya Dok. Bu ini prosedurnya harus dibayar dulu. Oke lah. Untung di depan itu ada lagi kasir untuk membayar dendanya. Saya masuk ke situ membayar. Berapa Mbak? 700 sekian. Iurannya sama dendanya itu besar dendanya, Mas. Jadi
harus membayar 2 kali lipat 1.500.000 sekian. Berarti benar kata Wakil Presiden itu riba itu. Iya, lah itu apa yang disampaikan oleh Pak Joko itu riba itu sebenarnya benar. Iya benar. Harusnya 700.000 sampai 1.500.000 dan baru sudah dibayar tuh baru dia dapat kamar. Katanya belum ada kamar, setelah dibayar ada kamar. Ya udah aku mencak-mencak aja di situ. Didengerin atau nggak didengerin ya udah, emang betul kenyataannya seperti itu. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu contoh yang kita alami langsung. Nah, makanya dari itu besok ya tanggal 10 Agustus tuntutan kita itu ada 3. Cabut Omnibus Law tentang Cipta Kerja, cabut Omnibus Law tentang kesehatan, dan wujudkan JS3H. Mulai dari lahir, hidup, mati, itu semua ditanggung oleh pemerintah. Baik kesehatan maupun kalau kita benar-benar miskin nggak bisa makan, itu ditanggung oleh pemerintah. Nah benar kan sekarang kita paham meskipun hanya mulai dari lahir sampai mati, kita di-cover oleh pemerintah, itulah JS3H. Begitu Mas Daeng. Kalau yang lain-lain tadi sudah jelaskan Mbak Intan, dan itu pengalaman saya, curhat saya, dan mungkin sudah dialami oleh teman-teman kita, rakyat kita se-Indonesia, dan tidak mungkin itu tidak dialami oleh kawan-kawan. Terkait dengan upah murah dan sebagainya, itu sudah rahasia umum yang pernah kita alami. Saya juga pernah di perusahaan, jadi saya juga pernah mengalami. Dan yang terbaru yaitu tadi jaminan sosial tadi harus mengiur, ternyata telat, dendanya malah lebih berlipat-lipat. Jadi tanggal 10 tetap ayo kita turun. Kalau perlu long mat tuh Bandung sampai Jakarta. Ya. Betul, tanggal 3 sampai tanggal 10. Iya, betul. Harus ada teman yang mengawal di belakang nih, ya. Tapi saya percaya aliansi ini punya kekuatan yang besar. Jadi bagi teman-teman yang ikut long mat, pasti kita akan dijagain oleh teman-teman yang lain dan akan diterima masyarakat dan akan disupport masyarakat juga. Mungkin hanya itu Mas Daeng yang saya sampaikan. Terima kasih. Dari ini, Bang. Lebak. Jadi beliau ini Bupati Persi SPN di tuan rumah Lebak. Kenalin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Wen, Ketua DPC SPN Kabupaten Lebak. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan perjalanan perburuan di Kabupaten Lebak. Tapi sebelumnya saya mohon doanya dari teman-teman semua, dari kawan-kawan juang semua. Saya sempat bermimpi loh sama Pak Bung Jumhur. Iya. Iya, pernah bermimpi ketemu saya, Pak. Saya sedih, Pak, karena jujur, Pak. Saya sering ketika dalam perhelatan pengupahan dan di LKS, saya sering katakan kalau orang sini mah gontok-gontokan lah dengan kawan kita serikat dengan Pak almarhum Pak Yogi, Pak. Izin jadi kita doakan Pak Yogi almarhum semoga diterima iman Islamnya, diterangkan di dalam alam kuburnya beliau, Pak. Saya sedih, saya sering debat dengan saya surahnya. Emang TikTokan emang harus seperti itu, kita sebagai aktivis buruh itu harus seperti itu, Pak. Tapi mungkin di sisi lain ada sebuah pemahaman yang mungkin bisa diterima atau tidak, baik saya maupun beliau gitu. Makanya kita sama-sama doakan kepada beliau biar diterima iman Islamnya, dimasukkan dalam surganya Allah bi barakatimil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bung Jumhur, makanya saya bermimpi dengan Bung Jumhur itu karena mungkin ada sebuah reinkarnasi mungkin dengan Pak ini dengan almarhum gitu. Jadi demikian. Baik, terkait dengan sikap SPN di Kabupaten Lebak khususnya wabil khusus Kabupaten Lebak, Pak ya, umumnya untuk Indonesia secara nasional, Lebak memang dari skala upah di Lebak memang mungkin Lebak paling terkecil lah. Cuman rentetan 2994 3 juta kurang
56 Yang angka industri di bawah 3 juta ya? di bawah 3 juta. Itu pun kalau yang jalanin. Itu pun kalau yang menjalankan, Pak. Masih banyak di bawah itu yang masih, kata Pak Ketuma, Pak Joko Heryon itu apa nama bahasa Jawa yang belegedes ya? Belegedes ya. Jadi kalau bahasa orang Rangkas mah itu namanya kokbrut. Jadi golopok, bohong itu. Hanya apa ya? Kamu palsu lah, pencitraan doang. Gitu. Saudaranya Belegedes tadi. Ya, kalau di sini mah bahasanya gitu. Kata orang Lebak mah kokbrut. Jadi bohong itu. Jadi ujung 8 lah. Ini pakarnya mungkin di KUHP ujung 8. Jadi seperti itu. Kita dari Kabupaten Lebak terus terang dengan konsepan SPN terkait dengan JS3H itu luar biasa sekali, dan itu harus benar-benar dibuktikan gitu. Sikapnya aktivis baik dari federasi SPN sendiri maupun dari federasi yang lain ataupun dari konfederasi yang lainnya. Kita harus sama-sama bergerak, harus sepakat, sepaham dan sepakat bagaimana caranya biar pemerintah itu berakal. Artinya ketika mereka menjadi seorang politisi, menjadi seorang pemangku kebijakan, itu harus berangkat dari awal biniatinya itu sendiri. Karena pemimpin kalau tidak punya akal, saya rasa ini tetap kedepannya Indonesia akan seperti itu saja. Seperti ini nih terus, jalan di tempat. Kalau orang Rangkas bilangnya napa kebo. Tahu nggak napa kebo? Telapaknya ke situ lagi. Kebo kan kakinya 4. Coba kalau jalan, kakinya pasti diinjak yang di depan. Nah itu namanya napa kebo. Jadi nggak ada perubahan, nggak ada sebuah revolusi, nggak ada. Kita harus sebagai aktivis Indonesia harus punya perubahan-perubahan yang lebih lah. Harus ada perubahan-perubahan yang lebih. Jangan ada perubahannya hanya semene aja. Gitu. Ya harus gaspol sedikit gitu. Satik. Nah, cek orang Lebak malah dan sautil. Jadi program JSH3 ini harus benar. JS3 ini yang 3 poin itu jadi income dari job security sampai social security-nya harus benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, dari seluruh elemen masyarakat, ya kita semua sebagai warga negara Indonesia yang benar-benar cinta dengan negara kesatuan, laksanakan itu pasal 39-nya gitu sebagai hak asasi manusianya, sebagai pas merojol sampai masuk ke yang lahatnya itu harus dilaksanakan gitu. Jangan hanya omongan doang, jangan hanya tulisan doang, buat apa gitu. Actionnya yang perlu juga harus dibuktikan realitanya. Berarti tanggal gitu. 10 mau turun nih dalam harus turun, bila perlu geruduk ratain gitu. Jadi jangan hanya ngomong doang, kita ratakan biar tahu pemerintah bahwa rakyat itu bener-bener kita ini tidak mau didegradasi, harus tidak mau dimiskinkan. Kita harus bener-bener kita ini Indonesia itu negara kaya, Pak. Dari zaman dulu. Makanya kenapa Lebak seperti ini bicaranya, karena Lebak mah kulturnya memang seperti ini, Pak. Kami mah keturunan dari dahulunya, dari nenek moyang kami itu seperti itu. Jadi kita ini kalau mau melawan tentang sebuah kebijakan yang tidak berpihak terhadap itu harus keras, Pak. Harus keras, Bung. Ya, Bung Jumhur. Harus keras kita sebagai orang Indonesia, karena kita ini sudah sudah diwarisi oleh leluhur kita. Dalam sebuah pergerakan itu memang harus seperti itu. Harus keras, nggak boleh lembek. Gitu. Dari dulu sampai iya, harus yang keras, yang kenyal maksudnya gitu. Yang kalau mukul itu pas tepat gitu. Diprotes, hati-hati, konsisten. Kalau keras-keras jangan pakai kenyal. Betul. Keras. Enggak, tadi dia lembek kata dia. Dia kan Yanti yang nanya tentang kenyal tadi. Iya, konotasinya kan ke sana, Pak. Dia ada hal lain dia. makanya saya perjelas ke sana, ke kenyal, Pak. Jadi seperti itu. Jadi, nah untuk jadi seorang pemilih tadi saya bilang harus punya akal itu, memang kita sebagai aktivis kadang-kadang ketika dia sudah jadi, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, kalau memang sudah jadi, dia itu lupa jadi seorang penguasa, bukan seorang aspirator, bukan menjadi seorang ya sebagai pelayan masyarakat, sebagai abdi negara yang baik. Itu maksud saya, buktikan gitu sebagai orang Indonesia yang cinta terhadap Indonesia. Jadi makanya kita semua yang hadir di sini sampaikan ke yang lain bahwasanya
menciptakan seorang pemimpin itu harus yang benar-benar yang punya nalar, yang punya akal. Karena seorang pemimpin itu kriterianya bukan hanya cerdas saja, bukan hanya saya punya basic dari S1 sampai S-teler, bukan seperti itu saja. Oh, itu doktoral Pak ya. Jadi maksudnya itu harus punya basic juga dari segi agamanya. Saya sangat hormat dan tetap walaupun saya belum berguru ke Pak Amin, ke Pak Ma'ruf Amin, itu tetap itu menjadikan guru dari jauh kan gitu. Tetap kita menganggap guru karena beliau adalah seorang ulama Banten kan gitu. Karena kita orang Banten, tetap beliau adalah guru kita semua gitu. Tapi jadi sekarang udah wakil presiden. Betul, tapi kan di sana kan Pak, dia punya potensi untuk bagaimana caranya untuk membangkitkan bukan gairah Pak, membangkitkan semangat juang terutama di Banten, di membela rakyat, di khususnya di pekerja, di buruh maksudnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kami mohon sekali lagi kepada teman-teman semua yang hadir di sini, kita ciptakan, kita bentuk seorang pemimpin itu yang benar-benar membela. Dan beliau menjadikan negara ini, daerah kita ini, menjadikan negara yang makmur, yang sejahtera. Seperti itu, sesuai dengan amanat konstitusi. Seperti itu Pak, maksud saya. Kalau sesuai konstitusi, negara yang berdaulat, adil dan makmur, iya. bermartabat. Dan bermartabat. Seperti itu. Mungkin seperti itu kurang lebihnya Pak. Cukup. Silakan. Terima kasih Pak Joko. Kesimpulannya sudah nggak ada waktu spare lagi, ya kan? Aksi demi aksi sudah dilakukan berkali-kali, maka mudah-mudahan game poinnya itu ada di tanggal 10. Permintaan kita harus jelas, kepastian pekerjaan, kepastian penghasilan, kepastian jaminan sosial meliputi keperawatan dan kompensasi. Dananya dari iuran pekerja dan APBN. Terima kasih. SPN. Satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes, we. SPN. Satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes, we. Aliansi. Aksi sejuta buruh. Bangkit, bergerak, hancurkan tyranni. Lawan. Satu kali lagi, Pak Joko. Aliansi. Aksi sejuta buruh. Bangkit, bergerak, hancurkan tyranni. Lawan. Hidup buruh. Merdeka. Mantap. Itu 70 Agustusnya belum. Yang aliansi. Oke. SPN-nya dulu, SPN dulu. Nanti yang aliansinya saya. Oke. Siap. Mas Joko. Enggak, aliansi siapa kita sampai gitu, Pak. SPN dulu. Ayo Rud, nanti ya Rud ya. Lanjut ya Rud. Siap. Oke. Aliansinya Hancurkan tyranni. Enggak, Pak. SPN. Satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes, we. Siapa kita? Siapa kita? SPN. Satu tekad, satu tujuan. Yes, we. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Bangkit, bergerak, hancurkan tyranni. Lawan. Jangan lupa pada tanggal 10 Agustus pada seluruh kawan-kawan semua yang ada di daerah Banten, Jawa Barat dan di Jakarta, kita sukseskan. Kita kepung Jakarta, kita serbu istana pada tanggal 10 Agustus tahun 2023 dengan tuntutan cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, cabut Undang-Undang Kesehatan, wujudkan jaminan sosial semesta Sepanjang hayat. Hidup buruh.